Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nila Indasari akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah Fluid Computing. Baiklah, langsung saja. Pembahasan saya pada tugas ini ialah ada 6 poin. Yang pertama, apa itu fluid? Yang kedua, penerapan fluid computing. Yang ketiga, karakteristik fluid computing. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan fluid computing. Yang kelima, layanan fluid computing. Dan yang terakhir yaitu jasa fluid computing yang populer saat ini. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu apa itu fluid. Jadi fluid adalah singkatan dari fluid computing atau komputasi awal, dan istilah ini merujuk pada tugas dan layanan yang disediakan atau di hosting di internet atas dasar bayar sekali pakai. Next, pembahasan yang kedua yaitu penerapan fluid computing. Jadi ada beberapa fluid provider yang menyediakan layanan fluid computing. Sebagai pengguna layanan, pengguna bebas untuk memanfaatkannya secara langsung atau menyewanya. Biasanya yang menjadi faktor penentu adalah faktor biaya, layanan dan keamanan, serta memilih fluid provider yang telah terpercaya dan memiliki track record yang baik. Nah, penerapan fluid computing dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keperluan bisnis dan profesional. Next, yang ketiga ada karakteristik dari fluid computing. Nah, fluid computing terdiri atas 5 karakteristik utama. Yang pertama, ada on-demand service atau pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Jadi di sini maksudnya ialah pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan, misalnya dengan menggunakan sebuah portal web atau portal web dan manajemen antarmuka. Pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumber daya yang terkait terjadi secara otomatis pada penyedia. Kemudian yang kedua ada broad network access atau akses jaringan yang besar. Jadi layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan pita lebar, terutama untuk dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, touch client, ataupun media lain seperti smartphone. Maksud saya smartphone. Kemudian yang ketiga ada resource pooling atau resource menyatu. Jadi penyedia layanan fluid memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dan mekanisme multi-tenant. Mekanisme multi-tenant ini memungkinkan sejumlah sumber daya komputasi digunakan bersama-sama oleh sejumlah user, di mana sumber daya tersebut baik yang berbentuk fisik maupun virtual dapat dialokasikan secara dinamis untuk kebutuhan pengguna atau pelanggan sesuai dengan permintaan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu tahu bagaimana dan dari mana permintaan akan sumber daya komputasinya dipenuhi oleh penyedia layanan. Yang penting semua permintaan dapat terpenuhi. Sumber daya komputasi ini meliputi media penyimpanan, memori, prosesor, pita jaringan, dan mesin virtual. Kemudian yang keempat ada rapid elasticity atau elastisitas cepat. Jadi kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan. Maksudnya kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan. Dan karakteristik
Yang terakhir ada measured service atau layanan pengukuran. Jadi sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur pengguna dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan seperti penyimpanan, memori, prosesor, lebar tinta, dan aktivitas user dan yang lainnya. Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan. Next. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Nah, adapun kelebihan dari cloud computing ada terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu dia itu mudah diakses di mana saja karena menggunakan cloud computing data pengguna tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Kemudian kelebihan yang kedua ada murah. Penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Nah, cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga, hemat. Kelebihan dari cloud computing dengan adanya sistem komputasi awan bisa memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang membutuhkan biaya pengadaan dan perawatan yang cukup besar. Yang keempat adalah fleksibel. Nah, ketika data yang pengguna punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan sesuatu yang namanya self provisioning, sehingga tidak perlu lagi dilakukan penambahan jumlah komputer. Selanjutnya, ketersediaan data. Nah, sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Nah, sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Selanjutnya ada skalabilitas. Nah, penggunaan layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi atau mereproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu aman. Jadi pengguna tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Nah, pembahasan yang kelima ada layanan cloud computing. Layanan cloud computing ada 3. Yang pertama ada software as a service. Jadi sesuai dengan namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs dan Spreadsheet serta Adobe Creative Cloud. Pada praktiknya, pengguna hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa perlu mengerti di mana atau secara fisik data disimpan atau bagaimana aplikasi dikelola. Layanan yang kedua ada platform as a service. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat pengguna gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, platform as a service memungkinkan pengguna untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya seperti network database engine, sistem operasi, framework aplikasi, dan sebagainya untuk membantu jalannya aplikasi yang pengguna buat. Layanan yang ketiga ada infrastruktur as a service. Pada layanan ini, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi atau cloud computing yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage, hingga
ribuan data center. Sederhananya, ketika menggunakan layanan ini, pengguna sebenarnya sedang menyewa komputer virtual yang masih kosong. Setelah disewa, pengguna bisa menambahkan komponen komputasi seperti CPU, RAM, storage, public IP, dan lain-lain. Lalu pembahasan yang terakhir ialah jasa cloud computing yang populer saat ini. Jadi menurut media dari juga saya mengambil materi ini, ada 10 jasa cloud computing yang populer saat ini. Yang pertama ada Microsoft Cloud Service. Selanjutnya ada IBM Cloud, Amazon Elastic, Citrix Cloud Platform. Selanjutnya ada Giant Cloud. Kemudian ada Blue Love Cloud Service, ada Present Cloud, ada Salesforce Cloud Platform Nabi. Kemudian ada yang namanya Rackspace Cloud. Kemudian yang terakhir yaitu Google Cloud Platform. Nah, sekian dari pembahasan materi dari tugas final cloud computing dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.